Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelas M dari kelompok 3 karya ilmiah Agroekoteknologi 2020 akan mempresentasikan mengenai pupuk organik media tanam bonggol jagung. Dengan anggota tim yang pertama, perkenalkan saya Farah Yuniasesti dengan NIM akhir 225 sebagai moderator dan juga akan menjelaskan beberapa slide latar belakang, tujuan, dan juga permasalahan. Kemudian perkenalkan rekan saya yaitu yang pertama Siwi Anugrah Dewanti dengan NIM akhir 223 dan juga Rahma Ayu Muharramah dengan NIM akhir 224. Nah, selanjutnya di sini eh, kami akan mempresentasikan karya ilmiah pengabdian masyarakat dengan judul Pemanfaatan limbah media tanam budidaya jamur untuk pembuatan pupuk organik di Dusun Sumurlo, Desa Sumberbendo, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah program budidaya jamur menggunakan media tanam bonggol jagung yang diadakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai mengenai kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah letak dusun yang kurang strategis. Nah, di sini yang dimaksud adalah di mana di Indonesia adalah sektor pertanian merupakan sektor utama yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia adalah negara agraris. Nah, salah satunya adalah Dusun Sumorlo ini yang terletak di Desa Bubulan, di Desa Sumberbedo, Kecamatan Bulan, Kabupaten Bojonegoro. Nah, di desa ini, di dusun ini letaknya sangat tidak strategis atau bisa dibilang terpencil. Nah, di sini memiliki 4 RW dan juga 4 RT serta memiliki 173 KK berdasarkan data demografi wilayah Sumberbendo tahun 2020. Nah, penduduk desa Dusun Sumurlo ini mayoritas bekerja sebagai petani. Di samping itu, mereka juga memelihara hewan ternak seperti sapi dan kambing. Nah, komoditas utama di Dusun Sumberlo ini adalah komoditas tanaman jagung. Sebagian tanaman jagung hanya dimanfaatkan biji dan juga hanya bijinya saja, sedangkan dari daun dan juga bonggolnya tidak dimanfaatkan. Bonggol jagung hanya dimanfaatkan sebagai makan ternak sehingga hal itu tidak kurang inovasi. Nah, di sini sumber daya manusianya pun dikarenakan letaknya yang sangat terpencil sehingga sumber daya manusianya untuk mengenal teknologi sangat kurang dan juga akses untuk menuju atau akomodasi untuk menuju ke desa tersebut juga sangat sulit sehingga dusun ini sangat tertinggal mengenai teknologi sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang bisa berpotensi sebagai pertanian berkelanjut. Next. Next. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan. Nah, permasalahan di sini yang pertama ada pemanfaatan limbah media tanam budidaya jamur yang kurang inovasi. Kemudian, sumber daya yang kurang memadai. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan teknologi masyarakatnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana harus terus berkembang meski letak dusun yang kurang strategis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini yaitu yang pertama, memberi wawasan mengenai pemanfaatan limbah media tanam budidaya jamur menjadi pupuk organik. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan akses-akses ke Dusun Sumurlo. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau mengembangkan potensi penduduknya. Kemudian yang terakhir yaitu tujuannya meningkatkan kemampuan penduduk dalam pemanfaatan teknologi.
Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh eh, Saudari Siwi Anugrah Dewanti. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua pokok bahasan, yaitu gambaran umum tentang program kreativitas mahasiswa ini dan juga konsep solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang ada di Dusun Sumurlo. Yang pertama adalah gambaran umum. Dusun Sumurlo merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Sumberbendo, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis, dusun ini terletak pada posisi 7,57 derajat lintang selatan sampai dengan 112,33 derajat bujur timur dengan ketinggian 2.494 meter di atas permukaan laut sehingga topografinya termasuk dataran tinggi. Penduduk Dusun Sumurlo mayoritas bekerja sebagai petani, peternak maupun buruh tani. Program kreativitas mahasiswa ini memiliki masyarakat sasaran yaitu anggota ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau biasa disebut dengan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK di Dusun Sumurlo berjumlah 15 orang dengan rentang usia 30 sampai dengan 50 tahun. Melihat kondisi sosial masyarakat Dusun Sumurlo yang mayoritas bekerja sebagai petani, maka masalah utama yang dihadapi yaitu berkaitan dengan kondisi pertanian di dusun tersebut. Permasalahan pertanian yang sedang dihadapi masyarakat Dusun Sumurlo pada saat ini yaitu tumpukan limbah media tanam budidaya jamur bonggol jagung. Yang selanjutnya adalah konsep solusi yang dapat kami tawarkan. Berkaitan dengan masalah yang ada di Dusun Sumurlo, kami merancang sebuah konsep solusi berupa pembuatan produk pupuk organik atau pupuk kompos dari limbah budidaya jamur tersebut. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini yang pertama yaitu memberi pelatihan kepada ibu-ibu PKK Dusun Sumurlo untuk membuat pupuk organik dari limbah media tanam tersebut. Pupuk yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Sumurlo untuk budidaya pertaniannya sendiri ataupun dijual secara online maupun offline. Berkaitan dengan penjualan secara online produk pupuk ini, maka mahasiswa pelaksana program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat dapat melakukan penjualan-penjualan dan juga membantu mengenalkan penjualan produk secara online kepada masyarakat Dusun Sumurlo. Untuk memperlancar pemasaran produk ini, maka ibu-ibu PKK juga diberi edukasi mengenai sistem manajemen bisnis. Jika konsep solusi dapat berjalan dengan baik, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Dusun Sumurlo secara signifikan sehingga kesejahteraan para petani di Dusun Sumurlo juga terjamin. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Siwi Anugrah Dewanti telah menyampaikan beberapa materi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Rahma Ayu Muharomah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya Rahma Ayu Muharomah akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan juga rancangan dana. Pada waktu pelaksanaan kegiatan PKMM, survei dan penentuan lokasi dilakukan pada bulan pertama, yaitu pada minggu pertama. Izin pelaksanaan dilaksanakan pada bulan pertama, yaitu pada 2 minggu. Sedangkan pada fokus group discussion dilakukan pada bulan pertama, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya pelaksanaan program dilakukan dari bulan kedua sampai bulan kelima. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan kedua sampai bulan kelima, dan pembuatan laporan akhir dilaksanakan pada bulan kelima. Next. Selanjutnya yaitu pada metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan PKMM ini
Penentuan lokasi pengabdian masyarakat bertujuan untuk menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sumurlo, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Lalu survei lokasi pengabdian masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang lokasi dan permasalahan yang ada, serta melakukan kerjasama dengan ibu-ibu PKK untuk menentukan lokasi dilaksanakannya aktivitas pengabdian masyarakat di Dusun Sumurlo, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Yang selanjutnya temu warga yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses pengabdian yang akan dilakukan kepada ibu-ibu PKK serta warga sekitar, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di dusun tersebut. Yang selanjutnya sosialisasi program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menghadirkan salah seorang dosen ahli untuk memberikan materi tentang pemanfaatan limbah media tanam menjadi pupuk kompos. Dijelaskan pula mengenai manfaat-manfaat pertanian berlanjut bagi lingkungan dan masyarakat, keuntungan ekonomi dari penjualan pupuk kompos nantinya. Selanjutnya praktik bersama yang dilakukan mengenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik ini, lalu memperagakan bagaimana pembuatan pupuk kompos secara rinci, dan harapannya ibu-ibu PKK dapat membuat pupuk kompos dan mengetahui cara pemasarannya. Selanjutnya monitoring pertama. Tahap ini merupakan tahap evaluasi yang pertama. Diharapkan ibu-ibu PKK dapat mengetahui cara pembuatan, pemakaian, dan penjualan dari pembuatan pupuk kompos. Indikator keberhasilan dari praktik yang pertama pupuk organik, serta dapat menjelaskan dan mempraktikkan cara penggunaan pupuk serta melakukan penjualan. Selanjutnya praktik mandiri. Kegiatan praktik mandiri ini bertujuan agar ibu-ibu PKK di dusun tersebut dapat melakukan pembuatan pupuk kompos dan mampu melakukan penjualan pupuk organik dan bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk penjualan dan juga bisa dipasarkan secara online. Selanjutnya monitoring kedua. Kegiatan ini dilakukan untuk pengajaran tentang cara pengolahan limbah media tanam budidaya jamur berupa bonggol jagung menjadi pupuk kompos yang siap dijual. Selain itu, ibu-ibu PKK juga akan diajarkan bagaimana cara memasarkan produk yang baik dan benar. Selanjutnya, evaluasi program pengabdian masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara rinci meliputi kendala yang dihadapi saat pengabdian berlangsung. Diharapkan program pengabdian masyarakat ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Dusun Sumurlo. Next. Rancangan dana yaitu tentang ringkasan anggaran biaya program PKMM ini. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan akan menghabiskan 2.317.000, bahan habis pakai akan menghabiskan 267.000, serta biaya akomodasi atau perjalanan akan menghabiskan sebesar 300.000. Biaya lain-lain termasuk administrasi, publikasi, laporan, dan lain-lain sebesar 780.000. Jadi total anggaran yang diperlukan untuk program PKMM ini senilai 3.664.000. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Rahma Ayu. Kemudian saya akan menutup dari presentasi ini. Sekian dari kelompok 3 atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.